Ikan bandeng merupakan salah satu spesies ikan yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikembangkan budidayanya. Jenis ikan ini sudah dikenal masyarakat luas dan sudah menjadi kegemaran serta kebutuhan konsumsi. Permintaan pasar akan ikan bandeng akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan, sehingga hal ini menjadi suatu tantangan bagi pembudidaya untuk memenuhi permintaan tersebut. Untuk klasifikasi dan taksonomi dari ikan bandeng adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan dalam budidaya ikan bandeng adalah persiapan wadah budidaya. Syarat kolam atau tambak untuk budidaya ikan bandeng diantaranya: tanah kolam ideal terhadap pasang surut sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Terdapat persediaan air agar dapat mengatur komposisi garam untuk perkembangbiakan bandeng. Tekstur tanah yang baik yaitu tanah liat berpasir agar dapat menahan air sumur. Setelah kolam dibuat, kolam dikeringkan terlebih dahulu, kemudian lakukan pengapuran terhadap dasar tambak dengan dosis 1 ton sampai 2 ton per hektar, bergantung pada pH tanah. Setelah kering, dilakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang atau kompos dengan dosis kurang lebih 1-3 ton per hektar. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan penyiraman dengan pupuk cair sebanyak 4 liter per hektar dengan pemupukan 2 minggu sekali hingga pemanenan tiba. Jika sudah dilakukan pemupukan, selanjutnya kolam dapat diisi air secara bertahap hingga 3 kali, tingkat mulai dari 50 cm. Semprotkan suplemen organik cair GDM spesialis tambak dengan dosis 6 liter per hektar. Penyemprotan SOC GDM dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air kolam. Kondisi ini dipertahankan selama 5 hari sebelum tebar benih ikan atau nener. Pemilihan dan penebaran bibit ikan bandeng. Pilih benih ikan yang sehat dan memiliki ukuran yang seragam. Ukuran benih ikan yang disiapkan dipelihara di kolam pembesaran adalah 3-5 gram per ekor. Faktor yang harus diperhatikan dalam tebar benih ikan adalah sebagai berikut. Pada tebar ikan bandeng 50 ekor per meter kolam. Waktu penebaran idealnya pada pagi atau sore karena kondisi fluktuasi suhu air dan lingkungan relatif stabil. Aklimatisasi dilakukan secara perlahan agar ikan dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pengelolaan pakan. Bandeng merupakan ikan herbivora. Secara alami, ikan ini memakan lumut, ganggang, dan kelekap. Namun, untuk mempercepat pertumbuhannya, perlu adanya pemberian pakan buatan yang mengandung protein yang memiliki kandungan sekitar 25-30%. Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari sebanyak 5-7% dari bobot ikan. Pengelolaan kualitas air. Selama periode pemeliharaan, kondisi air yang perlu diperhatikan adalah menjaga kedalaman air dan menjaga kualitas air agar ikan dapat tumbuh dengan optimal. Pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama yang sering ditemukan pada budidaya ikan bandeng, contohnya kerang-kerangan, kepiting, dan tritip. Keberadaan hama ini dapat menimbulkan persaingan di dalam tambak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan monitoring untuk menanggulangi hal tersebut. Berikut merupakan contoh penyakit yang menyerang ikan bandeng. Pemanenan ikan bandeng. Panen ikan bandeng dilakukan setelah ukuran ikan bandeng mencapai ukuran konsumsi. Cara pertama yang dilakukan untuk pemanenan ikan bandeng yaitu panen selektif.
Panen selektif dilakukan dengan mengurangi volume air hingga 70% untuk memilih ukuran ikan yang diinginkan. Cara kedua yang dilakukan untuk pemanenan ikan bandeng yaitu panen total. Panen total merupakan panen sekaligus tanpa memilih ukuran.